Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan di kesempatan videoku kali ini aku mau sedikit membahas sesuatu hal yang di Jepang diperbolehkan, tapi kalau di Indonesia itu dilarang. Atau lebih tepatnya kayak kurang pantas gitulah kalau di Indonesia. Tapi kalau di Jepang itu hal biasa. Ya kan? Jadi pertama, to the point aja. Hal pertama yang di Jepang itu dianggap biasa, tapi di Indonesia itu dilarang, yaitu ngeplak kepala, bercanda sambil ngeplak kepala. Kita tahu di Indonesia itu kepala itu fitrah, kepala itu sesuatu hal yang sangat sensitif. Jangankan dikeplak, dipegang aja nggak boleh, kecuali tukang cukur atau tukang pangkas, atau bahasa kerennya barbershop gitu. Ya cemana kalau mau pangkas nggak dipegang kepalanya. Ada pula pangkas online, ini mana bisa pangkas dari Zoom, harus pegang. Selain mereka, orang tua kita mungkin atau orang yang lebih tua dari kita pun kalau umpamanya nggak ada hubungan sama kita, kepala kita dipegang kayaknya kok kayak kurang pantas gitu. Intinya kalau di negara kita Indonesia, kepala itu sesuatu yang sangat dijaga gitu, sangat penting. Tapi kalau di Jepang, bercanda sama teman gitu, khususnya sama teman ya, janganlah bercanda sama atasan kalian keplak kepala atasan, itu kurang ajar. Maksudnya sama teman gitu loh, ngeplak kepala gitu. Di Jepang itu hal biasa, itu hal yang lumrah gitu, apalagi sesama teman gitu bercanda ngeplak kepala. Jadi aku aja pertama kaget gitu, pernah kejadian di daerah A lah bisa dibilang. Aku udah cukup akrab lah sama dia, sama orang Jepang ini gitu, cowok gitu kan, teman, sering ngobrol, sering bercanda gitu. Jadi dia secara nggak sengaja, secara nggak sadar, karena dia nganggap udah akrab juga gitu, udah sering bercanda, dia nggak sadar gitu kalau aku itu bukan orang Jepang gitu, aku orang Indonesia. Dia bercanda dikeplaknya kepala aku pak gitu, tapi dia ngerasa biasa aja. Aku baru sadar, aku pertama kok main kepala wak nih gitu kan. Baru aku sadar, oh iya, di negara orang ini bercanda ngeplak kepala itu biasa gitu. Mau ku kasih tahu nanti malah jadi ada jarak di antara kami, jadi nggak enakan gitu kan. Gimana lah itu di negara dia kita sekarang kan. Ya, toh dia niatnya bercanda gitu, tapi ya serba salah aku gitu loh ya. Kepala nih gitu. Tapi kalau aku nasihatin nanti dia langsung gak enakan sama aku, dia jaga jarak gitu. Itu ngeplak kepala. Baru yang kedua, pakai tangan kiri. Nah, di negara kita Indonesia udah jelas, kalau bisa kita ngajarkan ke anak-anak kita, ke orang yang lebih muda dari kita, apa-apa itu ngerjakan pakai tangan kanan, kecuali kidal. Kidal pengecualian. Orang kidal pun di tempat kita, kalau hal-hal semacam kayak ngasih sesuatu ke orang, makan, itu pakai tangan kanan kalau bisa. Kecuali dia kayak pakai pisau nulis harus pakai tangan kiri, itu shoganai. Apa mau dikata gitu kan, memang itu dia bisanya hidari kiki gitu, dia maksudnya kidal. Karena image di negara kita kalau pakai tangan kiri itu kan untuk cebok gitu loh. Tangan kiri itu hal yang kotor gitu. Jadi kalau apa-apa bisa pakai tangan kanan gitu, jangan pakai tangan kiri. Nah di Jepang, setauku itu kangkenai gitu, nggak ada hubungannya. Tangan kanan tangan kiri sama-sama ciptaan Tuhan. Kamu mau ngasih pakai tangan kanan ya oke, ngasih tangan kiri ya oke. Bahkan kalau sama atasan atau sama sesuatu hal, momen-momen formal, disarankan pakai kedua tangan. Kayak bertukar kartu nama gitu umpamanya, dari perusahaan A ke perusahaan B, tukar kartu nama itu pakai kedua tangan. Tangan kanan sama tangan kiri, dua-duanya kita sodorkan ke dia gitu. Jadi kalau mau pakai tangan kanan tangan kiri ya itu nggak masalah gitu, sama-sama tangan ciptaan Tuhan gitu. Image orang itu gitu. Kalau ada yang hilap, salah, mau dikoreksi silahkan dikoreksi di kolom komentar. Oke. Selanjutnya, nah ini yang agak ini. Aku masih belum tahu kebenarannya ini, tapi aku dapat info dari ini, memang katanya
Ini hal yang lumrah di Jepang. Apa itu? Di Indonesia sangat dilarang, bahkan ilegal. Tapi di Jepang itu hal yang biasa. Apa itu? Menggunakan jasa PSK itu hitungannya bukan selingkuh. Nah, itu gimana tuh maksudnya tuh? Jadi maksudnya gini, kalau kalian menggunakan jasa PSK atau pelacur, pecun, perek, apalah itu namanya, itu kalian dihitungnya bukan selingkuh. Kenapa? Karena kalian itu menggunakan jasa mereka. Kalian nggak pakai hati gitu loh, mainnya nggak pakai hati. Jadi kalian itu ya diibaratkan kalau di rumah sama istri kalian tuh makan makanan masakan istri, kalau di luar kalian kayak makan di rumah makan gitu, makan di restoran. Kalian kan hanya membayar jasanya, kalian nggak pakai hati. Kecuali kalian acik kiwir sama teman kerja kalian atau sama kenalan kalian pakai hati, nggak kalian bayar. Nah itu hitungannya selingkuh. Kalau udah pakai perasaan itu namanya hitungnya selingkuh. Tapi kalau pakai jasanya doang dan kalian itu bayar, kalian bayar nih PSK itu kalian bayar, kalian pakai jasanya, ya itu kalian hitungannya nggak selingkuh coy. Enggak, itu nggak selingkuh. Itu sama kayak yang aku bilang tadi, kalian makan di rumah atau kalian makan di rumah makan, di restoran di luar gitu. Jadi yang kalian bayar jasanya gitu, karena nggak pakai perasaan dan kalian bayar, itu hitungannya enggak selingkuh gitu ya kan. Coba di negara kita, mau kalian bayar, mau kalian apa statusnya, itu tetap ilegal, itu zina. Tahu kalian, itu dilarang. Dari segi hukum negara, hukum agama, itu jelas dilarang. Mau kalian nggak pakai perasaan, mau kalian nggak ada rasa cinta ke dia, walaupun kalian bayar, itu statusnya tetap ilegal. Tapi kalau di Jepang, aku kurang tahu. Info yang aku dapat kayak gitu. Oke, next. Sesuatu yang nomor 4. Ya udah sampai nomor 4 kalau nggak salah ya. Nggak salah hitung aku. Yang nomor 4. Selanjutnya, sesuatu hal yang di Indonesia sangat dilarang atau ilegal, tapi di Jepang itu hal sudah biasa. Apa itu? Togel. Ngerti kan togel? Permainan-permainan angka gitulah, kayak undian-undian kayak gitu-gitu. Kalau di negara kita, gerbek polisi, perjudian haram, itu tidak boleh. Tapi kalau di sini, di Jepang, itu hal yang lumrah. Bahkan di depan-depan supermarket, di depan mall gitu, itu biasanya ada itu. Dia kayak warung kecil, kayak kios kecil, bacaannya kalau di sini namanya bukan togel. Di sini namanya takarakuji. Takarakuji itu mirip-mirip togel kalau nggak salah permainannya. Jadi kita permainan angka, tebak-tebak angka berapa yang keluar, undian, nanti menang kita dapat duit. Gitu. Di Jepang itu legal sih setauku. Karena ya bayangkan di depan supermarket loh, di depan mall ada kiosnya kecil takarakuji, ya terbuka gitu. Jadi siapa yang mau main aja gitu, nggak masalah. Kalau di negara kita kan wah itu perjudian, udah melanggar hukum, itu ilegal, bisa ditangkap kita. Tapi kalau di Jepang ini itu hal yang biasa takarakuji. Nah, nantilah kalau kalian teman-temanku yang sekarang yang lagi di Indonesia lagi berjuang, lagi belajar mau berangkat ke Jepang, nanti kalian kalau kalian udah berangkat ke Jepang, banyak kalian lihat itu takarakuji. Itu hal yang biasa di Jepang, tapi di Indonesia dilarang. Selanjutnya, sesuatu hal yang di Indonesia sangat dilarang, tapi di Jepang itu hal biasa. Apa itu? Minuman keras. Minuman keras. Kalau di negara kita kan yang paling terkenal itu ada Indomaret, Alfamart, ataupun Alfamidi ya. Di minimarket gitu, setauku nggak ada dijual yang namanya minuman keras kan. Kayak yang paling terkenal anggaplah whisky, bir bintang, Jack Daniel gitu, nggak ada dijual kan. Kalau di Jepang itu banyak. Ya walaupun ada tulisannya under
20 tahun nggak boleh beli gitu. Biasanya di atas 20 tahun. Karena di Jepang itu ada namanya Seijin Shiki. Seijin Shiki itu adalah upacara pendewasaan. Jadi kalau udah umur 20 tahun, menginjak umur 20 tahun, mereka akan mengikuti yang namanya Seijin Shiki, upacara pendewasaan. Kalau udah di atas umur 20 tahun, mereka udah bebas. Mereka mau minum, mabuk itu udah nggak masalah. Nah, di sini itu banyak dijual. Jadi untuk teman-teman yang suka mabuk helak, kalau di Jepang kalian nggak perlu sembunyi-sembunyi, karena ada dijual di mana-mana, di kombini gitu, kayak di Sevel, Family Mart, Lawson, Mini Stop dan sejenisnya itu banyak dijual gitu. Tuh Mini Stop tuh. Nggak mungkin lah kita kesana cuma untuk ngelihat minuman keras ya. Yang pasti ada dijual jenis-jenis kayak apa, Red Label, Jack Daniel gitu-gitu. Kok hafal kali aku ya. Next, yang ke-6, masih di seputaran kombini juga, ataupun seputaran minimarket. Yang di Indonesia dilarang banget, tapi di Jepang itu hal biasa. Apa itu? Majalah porno, atau majalah orang miskin, majalah foto-foto orang nggak pakai baju, majalah dewasa. Di negara kita sudah sangat melanggar undang-undang, sangat-sangat tidak diperbolehkan. Yang namanya majalah vocab itu nggak boleh. Porno yang berbau porno itu sangat-sangat dilarang untuk diperjualbelikan. Di sini di kombini biasanya di dekat-dekat toilet itu ada dijual gitu. Jadi untuk kalian-kalian yang imannya setipis gendang telinga atau setipis kulit bawang, kalian mungkin akan tergoda untuk membelinya. Jia. Karena di dalamnya itu ada foto-foto orang miskin yang tidak punya baju. Di sini itu hal biasa. Tapi dengar kabar dari temanku, katanya majalah-majalah gitu di kombini gitu udah mulai agak dikurangin sih. Tapi nggak tahu juga, nyatanya masih ada dijual kok. Gitu. Next, ke-7 kalau nggak salah ya. Sesuatu hal yang sangat dilarang di negara kita Indonesia, tapi di Jepang itu sudah hal yang biasa. Apakah itu? Tinggal satu apato, atau tinggal satu rumah, atau tinggal satu apartemen tanpa adanya hubungan pernikahan. Ya kan? Kalau bahasa kita kumpul kebo lah. Kalau di negara kita yang namanya hal kayak gitu, kalau nggak ada ikatan pernikahan, itu namanya zina, kumpul kebo, itu dilarang. Auto digerebek kalian sama kepala lingkungan, RT, RW, lurah, satpol PP, kepolisian, pihak berwajib setempat, kalian akan digerebek, dimintai data, dibina. Tapi kalau di Jepang itu hal yang biasa, coy. Itu bukan hal yang tabu lagi di sini. Jadi ya kayak di sini nih, tuh. Itu gedung tinggi itu, kalian tahu itu? Itu namanya Mejo University. Otomatis banyak mahasiswa, banyak mahasiswinya. Dan di sini banyak kayak apartemen-apartemen kayak gitu tuh. Tuh apartemen-apartemen, sebelah sana juga banyak apartemen-apartemen. Ya kalian jangan kaget gitu. Kalau satu apartemen ditinggalin sama mahasiswa-mahasiswi, pacaran, tinggal satu apartemen, dan mereka hidup bersama. Nanti keluar dari apartemen, cowok, cewek keluar berdua. Loh keren, mereka kan masih mahasiswa, mahasiswi. Kok tinggal berdua di dalam? Ya, kalian jangan kaget. Di sini tuh udah hal biasa. Karena yang ku tahu, nggak tahu gimana ya. Tapi menurutku sih orang Jepang itu cuek aja sama hal kayak gitu. Ya itu perbuatanmu, kau yang melakukan. Kalau kenapa-napa ya tanggung jawab dirimu sendiri gitu. Dalam artian mereka nggak mau ngambil pusing menasehatin, nggak mau ngambil pusing ngasihkan peringatan, ngasihkan masukan. Itu mereka nggak pusing, mereka nggak, gimana dibilang ya, bukan usil sih, ya apa sih, ya masa bodoh gitu loh. Ya urusan kau, ngapain aku campur gitu modelnya. Lu gua kau mau telentang nungging tengkurap bukan urusanku, aku nggak ganggu kau, ngapain aku ganggu kau gitu loh.
gitu weh. Kurang lebih kayak gitulah. Tuh ada yang lagi main cewek. Ya itu kayak mereka di taman main cewek, pulang-pulang nanti ke apa tuh, hal biasa. Apakah di sini ada yang namanya gerbek-gerbek? Nggak ada coy. Kalian lah kayak mana menanggapinya di kolom komentar. Apakah ada hubungannya dengan karena Jepang tidak terlalu menganggap yang namanya agama? Ada hubungannya dengan itukah? Atau mereka memang kurang tahu sih. Tapi yang jelas kalau di negara kita itu sangat dilarang kalau tidak punya uang. Kalau mereka yang punya uang aman-aman aja sih setahu. Nggak usah munafik lah. Oke, untuk sementara itu aja dulu. Sebenarnya ada banyak hal yang sangat dilarang di negara kita Indonesia, tapi di Jepang itu dianggap hal yang biasa. Tapi kalau kita bahas semua, ini video bisa sampai 2 hari 2 malam. Jadi karena itu kepanjangan, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan di pembahasan-pembahasan lainnya. Masih di kontenku yang jualan-jualan malam di Jepang sambil ngomel-ngomel. Oke? Sehat-sehat kalian semua weh, tetap semangat. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.